to do you. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Hai guys, kembali lagi di channel Study Room. Stay tune ya. Hai guys, kembali lagi bersama Study Room. Hari ini Study Room mau bahas tentang matematika SMA yang mana materinya yaitu fungsi dan fungsi inverse. Nah, apa itu fungsi? Fungsi merupakan suatu relasi dari daerah A ke daerah B. Nah, jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu kali di B, seperti inilah kira-kira gambaran dari fungsi. Nah, komposisi fungsi, misalnya fungsi HA sama dengan fungsi GFA adalah komposisi dari fungsi F dan G. Itu yang dinamakan dengan fungsi komposisi. Nah, bentuk dari GFA ditulis dengan G bundaran FA. Ini disebut juga dengan G bundaran FA. Berikut adalah contoh dari komposisi fungsi. Misalnya fx-nya adalah 2x kurang 3 dan gx-nya adalah x kuadrat tambah 5. Tentukan G bundaran F2 dan F bundaran Gx. Nah, yang pertama G bundaran F2 berarti artinya G F2. Nah, langkah pertama kita cari F2 terlebih dahulu, yaitu mensubstitusikan angka 2 ke dalam fx. Misalnya fx-nya 2x kurang 3. Berarti untuk f2 setiap angka x diganti dengan angka 2. Makanya f2 sama dengan 2 kali 2 kurang 3 sama dengan 1. Nah, selanjutnya baru masuk ke GF2. GF2 karena nilai F2 adalah 1 berarti sama dengan G1. Maka untuk G1 yang pertama Gx-nya adalah x kuadrat ditambah 5. Maka setiap x diganti dengan angka 1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 5 sama dengan 6. Jadi nilai G bundaran F2 adalah 6. Nah, soal yang kedua yaitu F bundaran Gx. Berarti artinya f Gx. Nah, di sini karena fungsi Gx adalah x kuadrat tambah 5, berarti arti dari f bundaran Gx adalah fx kuadrat tambah 5. Maka setiap huruf x diganti dengan x kuadrat tambah 5. Nah, di sini fx-nya adalah 2x kurang 3. Karena diubah menjadi fx kuadrat tambah 5 disama dengan 2 buka kurung x kuadrat tambah 5 tutup kurung dikurang 3 sama dengan 2x kuadrat tambah 10 kurang 3 sama dengan 2x kuadrat tambah 7. Inilah nilai dari f bundaran Gx. Contoh komposisi fungsi yang kedua ada fx-nya sama dengan 2x tambah 1, gx-nya sama dengan 3x, hx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 2. Nah, tentukan f bundaran g bundaran lagi hx dan f bundaran g bundaran hx. Nah, langkah yang pertama kita harus mencarinya satu-satu terlebih dahulu. Di sini untuk mempermudahkan menjawab soal ini dan ini, kita harus mencari f bundaran Gx terlebih dahulu. Nah, karena f bundaran Gx berarti setiap x-nya diganti dengan fungsi Gx. Nah, di sini karena Gx-nya 3x berarti karena fx-nya 2x tambah 1, setiap x diganti dengan 3Gx. Berarti sama dengan 2 kali 3x tambah 1 sama dengan 6x tambah 1. Yang kedua, kita harus menentukan G bundaran fx. Berarti
sama dengan G fx. Nah, setiap X pada fungsi G itu diganti dengan fungsi fx. Nah, di sini fungsi Gx adalah 3X, fungsi fx adalah 2X tambah 1. Setiap X pada fungsi Gx diganti dengan fx, maka disubstitusikan 3 dikali 2X tambah 1. Jadi jawabannya 6X tambah 3. Nah, yang ketiga, tentukan G bundaran HX. Artinya GHX, setiap X pada fungsi G diganti dengan fungsi HX. Nah, karena fungsi G adalah 3X, X di sini diganti dengan fungsi HX, berarti 3 dikali X kuadrat kurang 2. Jawabannya adalah 3X kuadrat kurang 6. Nah, untuk menjawab pertanyaan F bundaran G bundaran HX, maka di sini F bundaran G bundaran HX. Berarti artinya yang F bundaran G ini F bundaran GX, maka fungsi X pada F bundaran G diganti dengan HX. Nah, di sini F bundaran G-nya adalah 6X tambah 1. Maka untuk menjawab F bundaran G bundaran H, yang X di sini diganti dengan fungsi HX. Fungsi HX-nya adalah X kuadrat kurang 1. Maka di sini disubstitusikan 6 dikali X kuadrat kurang 2 ditambah 1. Jadi jawabannya adalah 6X kuadrat kurang 11. Selanjutnya tentang fungsi inverse. Untuk fungsi inverse ada beberapa rumus yang harus dipahami. Jika fx-nya berbentuk ax tambah b, maka f inverse x-nya adalah x kurang b per a. Nah, jika fx-nya ax tambah b per cx tambah d, maka f inverse x-nya adalah min dx tambah b per cx kurang a. Yang ketiga, jika fx-nya berbentuk a pangkat bx tambah c, maka f inverse x-nya adalah a log X kurang C per P. Nah, yang keempat, jika fx-nya berbentuk a log bx tambah c, maka f inverse x-nya adalah a pangkat x kurang c per b. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Diketahui fx sama dengan 3x kurang 4, gx sama dengan 2x tambah p, f bundaran g sama dengan g bundaran f. Nilai p adalah, nah langkah pertama kita harus mencari f bundaran gx. Maka di sini adalah f gx, yang artinya setiap x pada fx diganti dengan fungsi gx. Nah, di sini berarti f 2x tambah p sama dengan 3 dikali 2x tambah p dikurang 4 sama dengan 6x tambah 3p dikurang 4. Nah, yang kedua kita harus mencari G bundaran F, artinya G fx. Nah, setiap X pada fungsi Gx diganti dengan fx. Nah, di sini berarti X di 2X tambah P diganti dengan 3X kurang 4. Jadi, jawabannya 2 kali 3x kurang 4 ditambah p sama dengan 6x kurang 8 ditambah p. Nah, selanjutnya karena f bundaran g itu sama dengan g bundaran f, nah berarti 6x tambah 3p kurang 4 itu sama nilainya dengan 6x kurang 8 tambah p. Nah, dipindah ruaskan karena ini sama-sama 6x, ini dapat dicoret. Nah, dipindah ruaskan 3p kurang p menjadi minus 8 ditambah 4. Nah, 2p sama dengan minus 4, p sama dengan minus 4 per 2 sama dengan minus 2.
Jadi nilai P-nya adalah minus 2. Soal yang kedua yaitu jika fx-nya 2x kurang 5 per 3x kurang 2, maka f inverse 1 adalah. Nah, di sini langkah yang pertama kita harus menentukan f inverse x. Nah, di sini karena fx-nya adalah 2x kurang 5 per 3x kurang 2. Nah, untuk mencari f inverse x itu rumusnya adalah min dx tambah b per cx kurang a. Nah, di sini ini sebagai a, 5 sebagai b, 3 sebagai c, dan minus 2 sebagai d. Nah, berarti f inverse x kan rumusnya adalah min dx tambah b. Nah, di sini d-nya adalah minus 2. Nah, untuk menjadi minus dx berarti sama dengan minus min 2x ditambah b-nya adalah minus 5 ditambah minus 5 per cx-nya adalah 3x, a-nya adalah 2, maka 3x dikurang 2. Nah, di sini dirapikan lagi menjadi 2x kurang 5 per 3x kurang 2. Nah, yang ditanya adalah f inverse 1. Maka setiap x diganti dengan angka 1. Maka f inverse 1 sama dengan 2 kali 1 kurang 5 per 3 kali 1 kurang 2 sama dengan minus 3 per 1 sama dengan minus 3. Soal nomor 3, fx sama dengan 4x, fgx sama dengan min x per 2 tambah 1. Maka nilai gx adalah. Nah, di sini ada fgx. fgx sama dengan min x per 2 ditambah 1. Nah, fgx artinya itu sama dengan f bundaran gx. Nah, fgx ini berarti setiap nilai x pada fungsi fx maka itu diganti dengan gx, dan itulah yang mau kita cari. Nah, fungsi fx adalah 4x, berarti ini 4gx sama dengan minus x per 2 ditambah 1. Maka nilai gx sama dengan 1 per 4 dikali minus x per 2 ditambah 1. Nah, sama dengan 1 per 4 dikali minus x per 2 ditambah 1 per 4. Nah, di sini menjadi min x per 8 ditambah 1 per 4. Soal nomor 4, fx sama dengan 4x tambah q per x tambah 2. F inverse q sama dengan min 1. Nah, nilai f inverse 2q adalah, nah di sini kita tahu fx-nya 4x tambah q per x tambah 2. Nah, langkah pertama kita harus mengetahui f inverse x terlebih dahulu. F inverse x rumusnya adalah min dx tambah b per cx kurang a. Nah, di sini sebagai d-nya adalah 2, berarti minus 2x ditambah b adalah q per cx-nya adalah x dikurang a-nya adalah p, x kurang p. Nah, f inverse q sama dengan minus 1, maka nilai f inverse
Q sama dengan min 2 setiap X diganti dengan Q. Min 2Q tambah Q per Q kurang P. Nah, ini nilainya adalah minus 1. Nah, dirapikan lagi. Min 2Q tambah Q minus Q per Q kurang P sama dengan min 1. Pindah ruaskan. Min Q sama dengan min 1 kali Q kurang P. Min Q sama dengan minus Q ditambah P. Maka P sama dengan min Q tambah Q. Berarti nilai P-nya adalah 0. Nah, F inverse 2Q. F inverse 2Q. Maka setiap Q diganti dengan 2Q atau setiap X diganti dengan 2Q. Berarti min 2 dikali 2Q tambah Q per 2Q kurang P. Nah, min 4Q tambah Q per 2Q dikurang karena nilai P adalah 0, dikurang 0. Berarti min 4Q ditambah Q sama dengan min 3Q per 2Q. Nah, Q-nya bisa dicoret. Berarti nilai F inverse 2Q adalah min 3 per 2. Soal nomor 5, Fx sama dengan Ax tambah 1 per 3x kurang 1. Gx-nya adalah x kurang 2. Nah, G inverse bundaran F inverse 2 sama dengan 7 per 2. Nilai A adalah, nah yang pertama kita harus mencari F inverse X. Nah, F inverse X dengan rumus min dx tambah B per Cx kurang A. Nah, di sini sebagai D-nya adalah minus 1. Min dx berarti 1x berarti dapat ditulis dengan X. B-nya adalah 1, X tambah 1 per C. C-nya adalah 3, 3x dikurang A-nya adalah A di sini. 3x kurang A. Selanjutnya kita tentukan G inverse X. Nah, Gx-nya di sini adalah X kurang 2. Nah, untuk G inverse X itu rumusnya adalah X kurang B per A. Nah, di sini X-nya tetap X dikurang minus 2. A-nya adalah 1 di sini karena bentuknya adalah AX tambah B, fungsi ini, per 1 sama dengan X tambah 2. Selanjutnya kita tentukan G inverse bundaran F inverse X. Nah, artinya G inverse F inverse X. Nah, setiap X yang ada pada fungsi G inverse X diganti dengan F inverse X. Nah, karena fungsi G inverse X sama dengan X tambah 2, berarti diganti dengan X tambah 1 per 3X kurang A ditambah 2. Nah, kemudian kita tentukan G inverse bundaran F inverse 2. Setiap X diganti dengan angka 2. Maka di sini 2 tambah 1 per 3 kali 2 dikurang A ditambah 2. Sama dengan 3 per 6 kurang A ditambah 2. Nah, di sini G inverse bundaran F inverse 2 di soal tadi nilainya adalah 7 per 2 dan yang ditanyakan adalah nilai A. Nah, di sini masukkan 7 per 2 sama dengan 3 per 6 kurang A ditambah 2. Nah, 2 dipindahkan ke ruas kiri. Nah, jadinya 7 per 2
dikurang 2 sama dengan 3 per 6 kurang A. Nah, 7 per 2 dikurang 4 per 2 disamakan penyebutnya sama dengan 3 per 6 kurang A. 7 kurang 4 adalah 3 per 2 sama dengan 3 per 6 kurang A. Dikali silang, 3, 6 kali 6 kurang A sama dengan 3 kali 2, 6. 18, 3 kali 6, 18 dikurang 3A sama dengan 6. 18 kurang 6 sama dengan 3A, berarti A sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk diri aku pribadi dan untuk kalian semua. Aku mohon maaf kalau ada yang salah dan mohon kritik dan sarannya di komen di bawah ini ya. Makasih, dadah, bye-bye. Jangan lupa nantikan video selanjutnya ya.